tentunya Anda masih menyaksikan Bayu dan Eji di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Aku mau nanya. Aku mau cek dulu, kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau dia sehat berarti dia bisa kita andalkan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Iya dong, harus bisa jadi andalan dong. Apa sih kamu mau nanya apa? Bu Nelly, saya mau nanya tadi dokter Handrawan sempat cerita tuh kalau biaya pengobatan kritis, aduh luar biasa menyeramkan lah. Gitu. Nah, apakah asuransi sudah mengcover dari tahap awal Bu kalau untuk penyakit-penyakit kritis? Ya. Mungkin pertama-tama saya boleh tanya ke dokter Hendrawan dulu. Kira-kira dok, penyakit tahap awal, penyakit kritis tahap awal itu yang seperti apa gitu? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa masyarakat kita itu kan risikonya untuk sakit besar. Jadi ketika risiko itu sudah mempengaruhi dan dia belum merasakan apa-apa, dianggapnya tidak apa-apa. Jadi sering terjadi tiba-tiba besoknya baru ketemu meninggal, besoknya masuk rumah sakit. Jadi kalau orang hari ini terserang jantung koroner misalnya, itu kan prosesnya udah 20-30 tahun yang lalu. Proses itu berjalan. Cuma tidak dikendalikan faktor risikonya sehingga seolah-olah dadakan. Tidak ada penyakit jantung, penyakit stroke itu yang dadakan. Itu semua dalam prosesnya. Kalau dibilang tahap awal, ya ketika check up ditemukan ada faktor risiko, ya itulah tahap awal. Jadi makanya kan memang harus diperiksa, harus check up. Ya kalau enggak, ya enggak ketahuan. Kita memiliki di Manulife produk kesehatan yang memang bisa mengcover penyakit kritis tahap awal. Nah, contohnya misalnya kedeteksi kanker, nah itu bisa di-cover. Ada manfaatnya berapa yang bisa dikeluarkan untuk bisa melakukan pengobatan secara dini. Contoh aja itu salah satunya. Bisa lebih tenang dong, ini keren banget nih. Benar. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan semua orang ya. Mungkin Bayu dan juga penonton yang ada di studio maupun penonton yang ada di rumah. Karena sebagian besar kata aku, sebagian besar kolanya bagus sekali. Sebagian besar masyarakat kita sudah terlindungi oleh BPJS. Nah, kita masih perlu nggak sih membeli asuransi dari pihak swasta? Karena kan banyak yang enggak, aku tetap perlu, ya ngerasa perlu, ya kan? Tapi ada enggak, udah nggak perlu. Nah, ini kalau menurut Ibu Nelly gimana? Ya, BPJS itu sebenarnya mengcover manfaat-manfaat yang minimal lah. Artinya ini kan ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat harusnya memiliki at least si BPJS ini. Makanya ini diwajibkan untuk pekerja dan lain-lain. Tapi tentunya tidak menutupi kemungkinan bagi orang-orang untuk mengambil tambahan asuransi kesehatan. Nah, karena kan tergantung dengan ekspektasinya. Dia mau berobatnya di mana. Di kelas berapa kalau sampai dirawat inap. Kalau BPJS mungkin ada limit-limit tertentu. Kalau dia beli tambahannya, dia bisa menikmati manfaat yang lebih besar. Seperti itu. Biar lebih fokus pada penyembuhan. Betul. Ada yang mau bertanya nggak dari penonton studio? Silakan Ibu. Nama saya Tika. Saya mau menanyakan, sekarang ini kan banyak produk asuransi kesehatan di luar sana. Nah itu produk yang mana yang baik untuk saya yang dipilih itu? Mohon agar diberikan tipsnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tika. Gimana Ibu Nelly? Saya jawabnya secara umum ya. Produk mana yang paling baik sekali lagi tergantung dengan ekspektasi kita. Kalau kita beli suatu produk kesehatan, kita mau beli yang lengkap misalnya. Supaya apa? Nanti kalau masuk rumah sakit bisa diganti sesuai dengan tagihan. Manulife juga punya produk itu. My Ultimate Healthcare namanya. Jadi berapa tagihan rumah sakit akan diganti. Kemudian juga dia bisa menanggung penyakit-penyakit kritis. Dia bisa juga menanggung penyakit misalnya tambahan biaya rawat jalan, gigi, melahirkan dan segala macam gitu ya. Jadi di dalam produk-produk kesehatan yang ada, kita tinggal milih kita mau yang paketnya itu lengkap mengcover semua atau kita lihat yang sebagian, karena itu balik lagi tergantung dengan kemampuan kita di dalam membayar premi untuk mendapatkan benefit yang lebih baik seperti itu. Ini mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan Mbak. Ya, nama saya Siska, ibu saya berusia 63 tahun. Apakah masih bisa membeli asuransi kesehatan, Bu? Ini mungkin mau memberikan hadiah juga ya buat ibunya. Ini boleh aja loh asuransi sebagai hadiah ya. Kita memiliki produk kesehatan bermacam-macam ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan Mbak Siska tadi, bisa karena ada produk kesehatan kita yang usia masuknya 70 tahun dan bisa di-cover sampai dengan 80 tahun. Jadi tergantung, ada juga yang memang usia masuknya jauh lebih awal seperti itu. Tapi kalau yang pertanyaan tadi masih bisa
untuk even masuk 63 usia. tahun itu masih bisa. 63 masih bisa karena usia masuknya harusnya bisa sampai ke 70 tahun. Bu Nelly, kalau misalnya nih mau berobat ke luar negeri, Ya. mungkin nggak di cover asuransi, Bu? Oke, untuk produk yang Manulife miliki sangat amat mungkin. Bahkan kita punya produk yang kalau di Indonesia di cover, misalnya kita beli kamar yang 1 juta. Pada saat kita keluar negeri, pada saat kebetulan masuk rumah sakit, maka kamarnya diberikan kamar yang 3 kali lipat lebih besar tanpa tambahan premi. Beli yuk. Ah, Beli aku udah punya. sombong amat sih. Tapi sekarang gini, ini menarik sekali apa yang kita bahas hari ini, baik dari Dr. Handrawan maupun dari Ibu Nelly. Kesimpulannya coba, aku mau tahu kamu nyimak nggak obrolannya? Kamu bisa saya andalkan nggak? Ya ampun, kalau masalah jadi andalan mah aku orang yang paling tepat. Oke, coba kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Jadi, ya itu dia yang namanya inflasi di dunia kesehatan, di dunia medical kan satu hal yang tidak bisa dihindari, ya kan? Nah, makanya kita harus benar-benar mempersiapkan sedini mungkin. Sejak awal jangan tunggu sakit, baru kita milih-milih asuransi. Bener. Kan harus sedia pawang sebelum hujan kan? Sedia, bukan pawang ya. jadi? Enggak, kita pakainya payung. Mainstream. Jadi emang itu dia supaya ya kita bisa tetap jadi andalan bagi orang-orang tercinta. Bener deh, buru-buru miliki asuransi Iya. supaya proteksinya juga dan benefitnya bisa kita nikmati. Benar, ibarat kata nih kalau kita sedia asuransi dari sebelum kita sakit, kita bukan hanya sedia payung, tapi kita sedia kanopi lebih Waduh, besar lebih gede lagi. ya kan, ya kan. Jadi terproteksi, kita juga gak akan kecipratan Iya, bener, ya bener, kan. bener. Baik, ini terima kasih banget Bayu udah kasih kesimpulan. Ibu Nelly makasih Sama-sama, ya, Dr. Izi. Handra Ya, terima terima kasih, kasih. terima kasih, Bayu. Dan tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih buat penonton yang ada di studio. Tapi tunggu dulu penonton yang ada di rumah. Kita mau tanya nih sama Anda, kita udah sharing di sini. Ibu Nelly sih, Ibu Nelly sama Dr. Handrawan udah sharing. Kita pengen tanya nih, apakah Anda pernah memiliki pengalaman mengenai asuransi kesehatan? Kita kan juga pengen tahu, Anda share dong, share-nya kemana? Langsung aja lewat Twitter kita di @manulife_id. Ya. Jangan lupa tapi hashtagnya GHMD. ya Atau kan? mungkin seperti layaknya anak-anak zaman sekarang, ya kan ya, maunya tuh nggak mau ngetik, Oh jadi, video dong. wih sedap. Ya kan, biar Boleh. kita juga bisa lihat seperti apa sih wajah Anda ya. Langsung aja di videoin ya Boleh. kan. Nanti begitu diupload di YouTube, linknya di-share aja ke kita lewat Twitter di @manulife_id. Kasih hashtag juga GHMD. Ya, kita akan balik lagi minggu depan tentunya. Kita akan membahas lagi tentunya hal-hal yang akan membuat Anda semakin terbuka matanya. Betul. Semakin akhirnya bisa menjadi andalan bagi keluarga Betul Anda. sekali. Dan yang pastinya sekarang waktunya kita berdua untuk pamit. Saya Novita Enji. Saya Bayu Oktara. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dalam Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh